Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, jumpa kembali dengan Bapak dalam channel YouTube Kelas Pak Syam. Kali ini kita akan kembali belajar Matematika SMP kelas 7 bab 9 penyajian data. Kita akan fokus membahas materi mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Diagram batang sangat tepat digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori atau dapat juga berbentuk data tahunan. Dalam diagram batang dibutuhkan sumbu datar dan dibutuhkan sumbu tegak yang menyatakan kategori atau waktu dan untuk menyatakan nilai data. Nah, sumbu tegak maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala dengan bagian yang sama. Misalnya, perhatikan data tentang nilai rata-rata tes ulangan akhir semester pelajaran matematika kelas 7 di SMP Cakrawala yang disajikan dalam tabel sebagai berikut. Untuk mengetahui berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 70, 75, 80, 85, 90, 95, dan 100, tentu kita akan mengalami kesulitan. Cara mudah untuk mengetahui banyak siswa untuk setiap nilai adalah menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang seperti gambar di samping. Data nilai ulangan akhir semester pelajaran matematika kelas 7 yang telah disajikan dalam bentuk diagram batang memudahkan kita membaca atau mengetahui banyak siswa untuk setiap nilai yang mereka peroleh. Perhatikan di sini, untuk sumbu tegaknya di sini mewakili banyak siswa. Kemudian untuk sumbu datarnya mewakili nilai data. Agar mudah membedakan nilai yang diperoleh siswa, maka di sini dimisalkan untuk nilai 70 diwakili dengan warna biru tua. Kemudian untuk nilai 75 diwakili dengan warna merah. Untuk nilai 80 diwakili warna hijau, untuk nilai 85 diwakili warna ungu, dan seterusnya nilai yang berbeda diwakili dengan warna yang berbeda pula. Nah, data yang disajikan dalam diagram batang ini dapat kita baca dengan sangat mudah. Perhatikan, nilai 70 diperoleh 3 orang siswa, kemudian nilai 75 diperoleh 6 orang siswa, nilai 80 itu diperoleh sebanyak 7 siswa. Kemudian nilai 85, perhatikan diagram batangnya itu diperoleh sebanyak 9 siswa. Kemudian nilai 90 diperoleh sebanyak 8 siswa. Kemudian nilai 95 diperoleh sebanyak 4 siswa. Dan terakhir nilai 100 diperoleh sebanyak 3 siswa. Selanjutnya, diagram batang juga biasanya digunakan untuk menyajikan data tentang perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Coba perhatikan data di bawah yang menunjukkan hubungan antara banyak orang dan jenis pekerjaan di suatu wilayah. Perhatikan tabel. Pegawai negeri sipil sebanyak 12 orang, pegawai swasta 6 orang, TNI Polri 8 orang, BUMN 6 orang, petani 10 orang, nelayan 2 orang, pedagang 2 orang, dan lain-lain 4 orang. Jadi totalnya ada sebanyak 50 orang. Nah, data ini kalau kita sajikan dalam bentuk diagram batang, maka jadinya seperti ini. Untuk sumbu tegaknya itu mewakili banyak orang. Kemudian untuk sumbu datarnya itu mewakili jenis pekerjaan. Maka diagram batangnya adalah seperti ini. Pegawai negeri sipil karena jumlahnya ada 12 orang, maka tinggi diagram batangnya setinggi
12. Kemudian pegawai swasta sebanyak 6 orang sehingga diagram batangnya setinggi 6. Kemudian TNI Polri sebanyak 8 orang, maka diagram batangnya setinggi 8. Selanjutnya BUMN sebanyak 6 orang, maka diagram batangnya setinggi 6. Selanjutnya petani sebanyak 10 orang, maka diagram batangnya setinggi 10. Nelayan sebanyak 2 orang, diagram batangnya setinggi 2. Pedagang sebanyak 2 orang, diagram batangnya juga setinggi 2. Dan yang terakhir, pekerjaan lain-lain itu sebanyak 4 orang, jadi diagram batangnya setinggi 4. Nah, agar lebih memahami bagaimana cara mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang, maka kita akan coba mengerjakan sebuah soal. Perhatikan, buatlah diagram batang dari data ukuran sepatu siswa kelas 7 salah satu SMP negeri di Malang berikut. Perhatikan datanya. Agar bisa dibuat diagram batang, maka data ini harus disajikan kembali dalam bentuk tabel yang lebih mudah lagi. Kita hitung dulu berapa banyak siswa pada masing-masing ukuran sepatu. Dari hasil pengamatan tabel ini, ternyata jumlah siswa ada 30 orang. Nomor sepatu paling besar adalah 43 dan nomor sepatu paling kecil adalah 34. Maka tabel ukuran sepatu dan banyak siswa, yaitu ukuran sepatu 34 sebanyak 2 siswa, 35 sebanyak 3 siswa, 36 sebanyak 3 siswa, 37 sebanyak 4 siswa, 38 sebanyak 5 siswa, kemudian 39 sebanyak 3 siswa, 40 sebanyak 6 siswa, 41 sebanyak 2 siswa, 42 sebanyak 1 siswa, dan yang terakhir ukuran sepatu yang terbesar yaitu 43 sebanyak 1 siswa. Dari tabel ini dapat kita buat diagram batang. Pertama-tama kita buat dulu sumbu tegaknya yang mewakili banyak siswa. Seperti ini. Kemudian kita buat lagi sumbu datarnya yang mewakili ukuran sepatu siswa. Seperti ini. Kita mulai dari ukuran terkecil yaitu 34 sampai ukuran terbesar 43. Selanjutnya tinggal kita buat diagram batangnya. Untuk siswa yang memiliki ukuran sepatu 34 itu sebanyak 2 siswa, maka diagram batang setinggi 2. Kemudian untuk siswa yang memiliki ukuran sepatu 35 itu sebanyak 3, maka diagram batangnya setinggi 3. Siswa yang memiliki ukuran sepatu 36 juga sebanyak 3, maka diagram batangnya pun setinggi 3. Kemudian ukuran sepatu 37 sebanyak 4 siswa, diagram batang setinggi 4. Ukuran sepatu 38 sebanyak 5 siswa, diagram batang setinggi 5. Ukuran sepatu 39 sebanyak 3 siswa, diagram batang setinggi 3. Kemudian ukuran sepatu 40 sebanyak 6 siswa, maka diagram batangnya setinggi 6. Oke, selanjutnya ukuran sepatu 41 sebanyak 2 siswa, maka diagram batangnya setinggi 2. Ukuran sepatu 42 sebanyak 1 siswa, diagram batangnya setinggi 1. Dan yang terakhir, ukuran sepatu terbesar yaitu 43 sebanyak 1 siswa, maka diagram batangnya setinggi 1. Oke adik-adik hebat, demikian pembahasan mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.